dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan dan mengikuti lewat live streaming melalui Facebook. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu dan Saudara mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dari kekekalan sampai pada kekekalan. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian daripada firman Tuhan bersama-sama. Kita juga akan membahas firman ini bersama-sama, belajar tentang firman Tuhan bersama-sama, supaya kita beroleh kekuatan dalam menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Supaya kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita pelajari ini adalah firman yang hidup, yang dapat memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu ketika menghadapi badai hidup. Firman Tuhan yang keluar dari isi hati Allah dan dari mulut Allah sendiri. Dan firman ini dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin, Bapak Ibu. Nah, malam hari ini Bapak Ibu kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan tema firman Tuhan malam hari ini adalah berkenan kepada Allah atau hidup di dalam perkenanan Allah. Live in favor of God. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar apa itu favor atau perkenanan. Bagaimana hidup Bapak Ibu mendapat perkenanan daripada Allah? Apakah perbedaan antara kasih karunia, grace, dan perkenanan atau favor? Di dalam firman Tuhan dikatakan, Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu, kasih karunia itu adalah pemberian Allah. Gratis ini. Ini adalah inisiatif daripada Allah. Allah yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini, beserta seluruh isinya termasuk manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kasih karunia, grace. Dan ini adalah yang paling besar buat kita manusia, yaitu keselamatan hidup. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, kita sudah menerima penjelasan tentang kasih karunia ini dengan panjang, singkat, ketika menyampaikan tema cukuplah kasih karuniaku bagimu. Di situ disampaikan ada beberapa kasih karunia, antara lain keselamatan, iman, penderitaan, melayani, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, jadi kasih karunia itu adalah bukan usaha kita. Dan tidak ada campur tangan dari usaha kita. Itu diberikan Allah secara gratis atau secara cuma-cuma.
Di dalam Alkitab dikatakan, di dalam Matius pasal 18 ayat 23 sampai 35, Pain bisa tayangkan. Ini perumpamaan tentang pengampunan. Matius 18 ayat 23 sampai 35 kita akan baca. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar utang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang-hutangnya. Melihat itu, karena kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo supaya ia melunaskan seluruh hutang. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, Bapak Ibu, jadi dosa ini adalah gambaran dari hutang. Dan Yesus telah disalibkan dan mati. Tubuh dan darahnya. Tubuhnya telah tergantung dengan tangan dan kaki terpaku. Dan darahnya telah dicurahkan. Dan mati untuk menebus dosa kita. Dikatakan telah lunas dibayar. Di akhir dari hidup Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Tetelestai. Artinya sudah lunas seluruh hutang kita. Dan sudah lunas dibayar oleh tubuh dan darah Yesus di atas kayu salib melalui kematiannya. Dosa kita, dosa Bapak Ibu sudah dibayar lunas melalui karya Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi Bapak Ibu, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dalam hidupnya, artinya mendapat grasi dan dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu yang namanya kasih karunia. Jadi Bapak Ibu, kita dibebaskan dari hutang-hutang dosa kita itu karena belas kasihan Allah kepada manusia. Nah Bapak Ibu, bedanya dengan favor atau perkenanan itu apa? Apa bedanya kasih karunia atau grace dengan favor atau perkenanan? Perkenanan itu harus dari Bapak Ibu. Bapak Ibu kan punya anak. Ada yang memiliki 2 orang anak, ada yang memiliki 3 orang anak, ada yang memiliki 4, bahkan ada yang 5. Apakah semua anak itu sama? Tidak, bukan? Demikian juga dengan kita. Kita ini adalah anak-anak Allah.
Dan Allah tidak pernah membeda-bedakan kita. Kasih Allah tidak pernah membeda-bedakan kita. Pimpinan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaannya sama buat kita. Sama buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Allah telah tidak pernah membeda-bedakan kasih-Nya. Tetapi yang membedakan satu dengan yang lainnya, apa? Favor atau perkenanan. Jadi, favor atau perkenanan Allah itu harus kita dapatkan dari tindakan kita. Sedangkan kasih karunia itu adalah grasi atau pemberian, yaitu dengan gratis dan cuma-cuma. Bagi kita cuma-cuma, tapi sebenarnya Allah telah lunas membayarnya dengan tubuh dan darah anak yang tergantung dan tercurah di kayu salib. Tubuh dan darah Yesus yang menjadi korban yang tidak bercacat dan tidak bernoda, yang tidak ternilai, yang sangat mahal harganya, yang telah menjadi korban persembahan, yang telah menjadi korban keselamatan yang sempurna, dan yang melayakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya beroleh keselamatan dan masuk ke dalam kerajaan, dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Bapak, Ibu, favor atau perkenanan itulah yang membedakan satu dengan yang lainnya, yang membedakan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Demikian juga dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sebagai anak-anak Allah. Mana yang berkenan kepada Allah? Siapa yang berkenan kepada Allah? Nah, Bapak, Ibu, di dalam Alkitab ada 3 tokoh yang ditulis atau dicatat berkenan kepada Allah. Tetapi yang pasti ditulis adalah 2 tokoh. Yang pertama adalah Henokh. Di dalam Ibrani 11 ayat yang kelima. Pahin mengirim tayangan. Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, tokoh yang kedua yang pasti adalah Tuhan Yesus sendiri. Bahkan Allah secara langsung melalui rohnya seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan di dalam Matius 3 ayat 16 dan 17, di situ dikatakan, Matius 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat yang ke-17 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian di dalam Matius 17 ayat 1 sampai 5 juga dikatakan, Matius 17 ayat 1 sampai 5. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, judul perikop. Di sini dikatakan ayat yang pertama, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kemudian ayat 3 dikatakan, maka nampak pada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Kemudian ayat yang kelima, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka.
Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dan tokoh yang ketiga adalah Daud. Meskipun Daud tidak ditulis, tidak dicatat secara hurufiah bahwa ia berkenan, tetapi Daud dikatakan adalah seorang yang berkenan. Daud adalah orang yang dikasihi Allah. Daud adalah a man beloved God. Dan Daud juga adalah a man after my own heart. Daud adalah seorang yang hatinya selalu mengejar hati Allah. Nah, Bapak Ibu, demikian juga dengan tokoh yang lainnya. Seperti yang dicatat Habel, Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, Yusuf, Yakub, Musa, Yosua, Rahab, Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel, Ayub, dan para nabi Daniel, Yesaya, Yeremia, dan para muni dan para semua adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Tetapi tidak ditulis secara hurufiah. Mereka memiliki atribut sendiri-sendiri. Seperti Musa. Musa disebut seorang hamba yang setia di rumah Tuhan. Abraham disebut sahabat Allah. Tetapi Daud adalah seorang yang berkenan. Sehingga Allah dibilang bahwa dia adalah keturunan Daud. Di dalam Injil Matius 1, pasal 1 ayat 1, Matius pasal 1 ayat 1, di sini dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Daud memang tidak sempurna. Daud banyak berbuat salah, tetapi kenapa Allah mau disebut dia adalah keturunan Daud? Memang dari silsilah Yesus sudah dirancang Allah melalui Daud, yang adalah seorang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu bisa membacanya di dalam perikop silsilah Yesus Kristus ini dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Bapak Ibu, ada satu berita yang sangat penting disebut di Alkitab buat kita semua. Yaitu di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Di mana berita kelahiran Yesus itu disampaikan pertama kali kepada para gembala-gembala. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Di sini dikatakan bahwa di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemudian ayat ke-13 dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, ayat yang ke-15 dan ke-16 ini dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, di sini jelas sekali dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Kalau dikatakan di antara manusia yang berkenan kepadanya, berarti ada manusia yang tidak berkenan. Dan itu banyak sekali Bapak Ibu. Siapakah orang-orang atau manusia yang tidak berkenan kepada Allah? Nah, Bapak Ibu, saya akan memberikan satu gradasi, satu tingkatan dari orang-orang atau manusia yang tidak berkenan kepada Allah sampai kepada orang yang berkenan kepada Allah secara garis besar. Yang pasti adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai penyelamat hidup, sebagai penebus hidup, sebagai juru selamat dunia. Ini adalah orang-orang yang tidak berkenan. Yang kedua adalah orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamat, tetapi tidak melakukan perintah-perintahnya atau ketetapan-ketetapannya. Jarang berdoa, jarang membaca firman Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat ke-12, Yohanes 1 ayat 12, boleh ditampilkan Pak Hen. Di situ dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di sini, atau orang-orang ini adalah anak-anak Allah yang pasif, yang cuma datang beribadah atau ke gereja 1 minggu 1 kali. Yang datang beribadah 1 bulan 1 kali. Bahkan ada yang beribadah 1 tahun 1 kali, yaitu pada saat hari Natal saja. Nah, itu adalah anak-anak Tuhan yang pasif. Yang ketiga adalah anak-anak Allah yang masih kanak-kanak atau disebut bayi rohani. Kemudian yang keempat adalah anak-anak Allah yang mulai bertumbuh di dalam kerohaniannya. Dan yang kelima, yang terakhir, anak-anak Allah yang dewasa rohani. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang dewasa rohaninya lah yang membuat hidupnya berkenan kepada Allah. Karena kedewasaan rohani membuat orang rindu, menjadikan orang rindu untuk hidup bergaul karib dengan Allah. Membuat orang rindu untuk hidup intim dengan Allah. Membuat orang rindu untuk hidup dan mencari wajah Allah. Membuat orang rindu untuk mengalami Allah dalam hidupnya. Membuat orang rindu untuk hidup dan berjalan dengan Allah. Membuat orang rindu untuk mencari isi hati Allah. Membuat orang rindu untuk mencari apa yang menjadi kehendaknya. Membuat orang rindu untuk hidup berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, saya berharap setelah mengikuti sharing pada malam hari ini, hidup kita akan mengalami perubahan. Hidup kita menjadi berkenan di hati Allah. Dan kita dapat hidup dalam perkenanan Allah. Bapak Ibu, minggu yang lalu saya katakan bahwa saya suka membaca tokoh-tokoh dalam Alkitab yang spesial di mata Allah. They get the favor of God. Dan saya ingin tahu, kenapa mereka spesial di mata Allah? Kenapa mereka mendapat perkenanan Allah dan hidup berkenan di hati Allah? Atau hidup di dalam perkenanan Allah? Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan ada 3 tokoh. Tokoh yang pertama adalah Henok. Mungkin malam hari ini kita akan bahas satu dulu, yaitu mengenai Henok. Yang pernah kita bahas minggu yang lalu juga tentang tema berjalan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, Henok adalah orang yang pertama kali dicatat yang disebut di dalam Alkitab bahwa ia berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 5 dikatakan, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkat. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, hal yang pertama yang paling utama seorang dikatakan berkenan kepada Allah, ia harus hidup bergaul dengan Allah. Ia harus hidup berjalan dengan Allah. Berjalan dengan Allah adalah percaya bahwa Allah itu ada.
Ini dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, berjalan dengan Allah adalah percaya bahwa Allah itu ada. Dan sungguh-sungguh mempercayakan dirinya kepadanya. Mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan hidup menurut ketetapan-ketetapannya. Hidup menurut perintah-perintahnya. Hidup menurut rencananya. Hidup menurut rancangannya. Hidup sesuai dengan kehendaknya. Hidup bersekutu dengannya. Intim dengannya. Dan hidup bergaul karib dengan Allah. Seperti yang dilakukan oleh Henok. Di dalam Kejadian 5 ayat 22, di situ dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 5 ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Methuselah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Kemudian di ayat 24 dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, Henok adalah orang yang pertama kali disebut ia berkenan kepada Allah. Kunci dari kehidupan Henok sehingga ia disebut berkenan kepada Allah adalah bergaul karib dengan Allah dan memiliki iman kepada Allah. Harus percaya bahwa Allah itu ada dan sungguh-sungguh mempercayai hidupnya kepada Allah. Hidup bergaul dengan Allah ini berarti berjalan dengan Allah terus-menerus. Walk with God continuously. Berjalan dengan Allah setiap hari. Berjalan dengan Allah setiap saat. Kapan saja dan di mana saja. Bukannya di saat-saat teduh saja. Tetapi di setiap dimensi ruang dan waktu kita. Hidup bergaul dengan Allah juga memiliki pengertian bukan saja bergaul atau hidup bersama Allah, tetapi juga hidup berkenan dan hidup di dalam perkenanan Allah. Live in favor of God. Jadi Bapak Ibu, Henok setiap hari, setiap saat, kapan saja, di mana saja, semasa hidupnya di bumi, dia bergaul dengan Allah. Henok berjalan bersama-sama dengan Allah dan dia hidup berkenan di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu, kunci dari hidup berkenan kepada Allah adalah hidup bergaul karib dengan Allah. Apa saja yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bergaul dengan Allah? Apa saja yang harus dipenuhi untuk hidup berjalan bersama-sama dengan Allah terus-menerus? Dan Henok tahu persis apa yang harus dilakukan. Henok tidak mungkin berjalan dengan Allah terus-menerus jika dia tidak sepaham dengan Allah. Di dalam kitab Amos 3 ayat 3, Amos 3 ayat 3, Nabi Amos mengatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Artinya apa Bapak Ibu? Artinya berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka tidak setuju? Atau berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka tidak sepakat? Atau berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka tidak sepaham? Atau berjalankah dua orang bersama-sama apabila mereka tidak sehati? Jadi Bapak Ibu, Henok tahu persis apa yang harus dilakukannya. Bapak Ibu, perjalanan hidup manusia di bumi ini dikatakan bahwa bapak-bapak leluhur Henok ini cenderung melakukan kejahatan. Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 8. Nah, di situ dikatakan ketika dilihat Tuhan
bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka salah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Jadi Bapak Ibu, bapak-bapak leluhur dari Henok dan bahkan setelah Henok pun dan termasuk keturunan Henok sampai kepada keturunan Nuh cenderung melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, Henok di dalam hidupnya dia memperoleh kasih karunia dan ia memperoleh pendamaian dengan Allah. Henok tidak hidup menuruti bapak-bapak leluhurnya yang cenderung jahat. Tetapi Henok hidup menurut ketetapan-ketetapan Allah. Henok hidup menurut perintah-perintah Allah. Henok hidup kudus di hadapan Allah. Henok hidup bergaul karib dengan Allah. Hidup dengan Allah. Dan Henok tahu persis apa yang menjadi isi hati Allah. Henok berjalan terus-menerus. Henok berjalan dengan Allah setiap hari. Henok berjalan dengan Allah setiap saat. Kapan saja dan di mana saja. Hidup berkenan kepada Allah berarti tidak lagi hidup menurut kehendak kita. Hidup berkenan kepada Allah tidak lagi hidup menurut kedagingan kita. Karena Allah itu roh. Dan kita harus hidup di dalam roh. Di dalam Roma 8 ayat 7a dikatakan, Roma 8 ayat 7a mengatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, favor atau perkenanan Allah itu harus kita dapatkan dari tindakan kita. Iman yang sejati tidak mungkin ada tanpa kerelaan hati untuk percaya. Kehendak diri yang sudah ditetapkan adalah kepatuhan mutlak kepada kehendak Allah. Penaklukan kehendak diri kepada Allah menuntut kita, menuntut Bapak Ibu untuk terus-menerus berada di dalam hadiratnya. Untuk terus-menerus berada di dalam kehadirannya. Untuk terus-menerus berada di dalam kekuatannya. Untuk terus-menerus berada di dalam tuntunan dan pimpinan Allah. Hal inilah yang dilakukan Henok ketika ia bergaul dengan Allah. Ketika ia hidup berjalan dengan Allah. Sehingga Henok disebut berkenan kepada Allah. Nah Bapak Ibu, mungkin malam hari ini saya akhiri dulu sampai di sini untuk tokoh Henok. Mungkin minggu depan kalau Tuhan masih berikan kesempatan kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih, biarlah renungan malam ini menjadi berkat buat Bapak Ibu dan saudara semuanya. Silakan barangkali ada yang mau menambahkan.